Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-22. Mari kita mendengar dan merenungkan perikop Injil hari ini, yakni dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam hidup ini dengan mudah kita bisa menemukan orang yang begitu sensi, orang yang mudah sekali terprovokasi, orang yang mudah sekali mencari-cari kekurangan, kelemahan, juga kesalahan orang lain dengan maksud untuk dipersoalkan dan ujung-ujungnya supaya orang itu bisa dipermalukan, orang tersebut bisa kehilangan harga diri, orang tersebut bisa kehilangan kepercayaan dari sesamanya. Itulah yang terjadi saudara-saudari pada diri orang-orang Farisi. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil hari ini, mereka mempersoalkan para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat dan memakannya. Hukum Sabat memang tidak memperbolehkan orang melakukan aktivitas pekerjaan, bahkan untuk sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan urusan perut, urusan makan dan minum. Nampak sekali bahwa kecemburuan, keiri hatian mereka terhadap Yesus itu membuahkan berbagai sikap dan kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan Yesus ataupun orang-orang sekitar Yesus, dalam hal ini adalah para murid. Tetapi di dalam Injil tadi juga kita mendengar bagaimana Yesus dengan begitu tenang, dengan penuh wibawa mengajak mereka untuk melihat apa yang pernah terjadi dalam diri atau pada diri Daud, sang raja yang begitu tersohor, yang begitu mereka hormati. Bahwa Daud pun pernah melanggar apa yang menjadi aturan tradisi orang Yahudi, yakni ketika ia dalam situasi lapar, tak ragu-ragu memasuki rumah Allah dan mengambil roti sajian yang menurut tradisi itu hanya diperuntukkan oleh para imam. Tapi Daud mengambilnya dan tanpa ragu-ragu Daud memakannya, juga membagikannya kepada pengikut-pengikutnya. Apa sesungguhnya yang mau Yesus sampaikan dengan fakta sejarah tersebut, yakni bahwa ada sebuah nilai yang jauh lebih luhur, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dibanding ayat-ayat aturan dan hukum, yakni keselamatan manusia. Maka dalam bahasa Latin ada pepatah yang bagus, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Atau rumusan yang serupa itu di dalam gereja ada ungkapan salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa itu adalah hukum yang tertinggi.
Saudara-saudari, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita berhadapan dengan banyak aturan, berhadapan dengan banyak hukum, begitu di dalam masyarakat, begitu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu juga di dalam kehidupan sebagai warga gereja. Tetapi di balik aturan-aturan tersebut sesungguhnya ada nilai yang mau dijunjung, yang mau dicapai. Itulah keselamatan manusia atau keselamatan jiwa-jiwa kita. Maka manakala hukum atau aturan menghambat orang untuk mencapai keselamatan, maka hukum tersebut dalam tanda petik seperti yang dilakukan oleh Yesus itu dilawan atau dilanggar. Yesus mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia dalam hal ini dirinya sendiri punya komitmen, punya cita-cita yang jauh lebih tinggi, bukan sekedar mematuhi hukum, tetapi menyelamatkan manusia. Saudara dan saudari, mari kita membersihkan juga virus-virus Farisi di dalam diri kita. Virus corona mudah-mudahan berlalu. Kita sudah masuk dalam zona yang cukup aman dan nyaman, dan mudah-mudahan ke depannya memang benar-benar bebas corona. Tetapi masih banyak virus kehidupan yang tidak kalah bahayanya. Saya katakan antara lain itu virus Farisi. Itulah virus kecemburuan, virus keiri hatian, virus kedengkian, virus dendam yang merusak, bahkan mematikan persaudaraan, yang mematikan kekeluargaan, yang mematikan apa yang menjadi cita-cita dan masa depan sesama saudara. Kita hindarkan diri dari virus-virus seperti itu yang nampak jelas di dalam diri orang-orang Farisi, secara khusus ketika mereka berhadapan dengan Yesus. Mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang menghadirkan berkat bagi sesama. Pribadi-pribadi yang mengangkat harkat dan martabat orang lain. Pribadi-pribadi yang lebih concern pada hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, daripada kita sibuk, mulut kita berbusa-busa, menceritakan, mengatakan hal-hal yang sebetulnya sampah yang merusak kehidupan bersama. Mari kita sungguh menjadi murid Yesus, mencontoh Yesus, bahwa kebaikan dan keselamatan manusia itulah yang menjadi fokus, itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Baik itu kebaikan, keselamatan diri kita sendiri, tapi itu tidak cukup. Kita juga dipanggil dalam kebersamaan dengan orang lain. Kita juga bertanggung jawab atas kebaikan, atas keselamatan orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.